Mungkin makanya orang-orang yang zaman sekarang nonton anime, mereka nganggep golden standard dari shonen adalah Jujutsu Kaisen. Iya, Gitu. mungkin gitu, Karena gitu. mereka ke expose pertama kalinya dan itu yang menganggap kerennya adalah Iya, Jujutsu Kaisen. di era-era itu, di era modern shonen itu gitu Wah loh. berat ya, jangan dong golden standarnya Jujutsu. Jangan. nggak mungkin. Gua Paul Gua Digo. Gue David. dan menurut kita Shonen sudah membosankan, guys. Bener gak sih? Ya gimana ya? Membosankan gak sih? Shonen Menurut sekarang? kalian gimana? sekarang kita tanya nih. Ini kan statement Oke. dari kita. Iya. Menurut lu bener gak? Wah menurut gue sih sebenarnya enggak sih. Cuman ya? kalau secara shonennya sendiri menurut gue udah berubah jauh. Berubah jauh. Nah sekarang sebelum kita mulai nih, secara harafiah tuh shonen tuh apa sih? Ya, kita harus ngerti dulu ya. Iya. Term benar shonen itu sebenarnya apa ya? Iya, karena banyak yang udah suka lupa gitu loh shonen tuh apa gitu kan. Kalau shonen menurut gue itu komik buat remaja sih. Tapi kalau dari dulu yang gue ngeliat itu shonen pas zaman gue ya, itu zaman Big Three. Oke. Ya, tapi yang benar-benar dominan itu One Piece sama Naruto, di mana karakternya itu benar-benar having fun aja guys, nggak ribet banget kan jadinya. Ya. Di mana Luffy mau jadi Pirate King, tapi dia tuh orangnya tetap gak mikirin banget gitu apa yang dia lakuin. Iya, nyantai aja dia. Naruto Bebas mau aja. jadi Hokage, tapi dia tuh lu lihat bocah-bocah ingusan gitu kan. Iya. Seru banget kalau ngelihat mereka tuh kayak wah, gue relate sama mereka sebagai bocah. Berarti shonen itu adalah target market. Menurut gue sih begitu ya. Berarti didefinisikannya dari target market. Dan emang gue dengar juga dari gitu, shonen itu adalah target marketnya buat young boys, Yes. anak-anak muda. Karena di translate pun artinya young boys kan. Iya. shonen Iya. kan. Ya. Dan punya tropes gitu kan biasanya kan. Iya. Ya, tadi kan seperti lu mention ya MC-nya tuh biasa anak-anak apa ya? Naif gitu, pengen punya mimpi. Iya, dan punya mimpi impian gitu, dan tujuan, segala gitu. macem. Itu terus paling kerasa sih itu sih. Dari dulu sih, dari yang kayak zaman-zamannya sebelum Big Three juga kan, Nah. Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Yang paling besar sih influence-nya Dragon Ball. Betul. Tapi itu bukan soal anak yang punya mimpi justru. Itu soal anak kecil yang mencari tempatnya di dunia. Karena lu ngelihat kakeknya baru aja meninggal, dia terus nggak tahu harus kemana. Kebetulan dia ketemu Bulma, jadi sahabat dekat. Iya. Terus dia keliling dunia bersama. Itu kan ceritanya sebenarnya menarik banget ya buat anak kecil. Iya. Journey. Journey. Itu juga masuk sebagai tropes, sebagai baseline dari sebuah cerita shonen gak sih? Itu adalah sebuah perjalanan kan. Iya, Iya. dan nggak mesti genrenya adventure kan. Tapi intinya nyampein apa ya, perjalanan si MC muda ini gitu kan. Iya. Betul. Bertumbuh dewasa dan segala macam. Dia tuh nggak selalu biasanya langsung kita tuh harus selamatin dunia. Nah, Ya kan? betul. Kita harus selamatin dunia. Enggak, Dragon Ball gue mau keliling aja, gue ketemu Bulma, gue keliling, baru dia tiba-tiba nyelamatin dunia. Kebetulan. Kebetulan ya itu. Kebetulan ternyata ada Demon King namanya Piccolo. Dia mesti lawan karena dia yang paling kuat di Dia situ. paling kuat. Kalau Naruto, gue mau jadi Hokage. Kebetulan ada Kaguya. Kebetulan dia keturunan Asura. Iya, Apa sih? reinkarnasi, Gua lupa. reinkarnasi. Itu kebetulan reinkarnasi. bukan Espul ya. Kebetulan ceritanya tiba-tiba kayak gitu. Iya, di reveal bahwa gitu. Iya. Kata gitu. Soalnya, iya. Cita-citanya ya jadi Hokage bukan nyelamatin dunia. Bener. Sama Berarti kayak One Piece gitu, kayak Luffy pengen jadi Pirate King tuh kebetulan ada emo. Kebetulan kebetulan dia nyelamatin orang juga karena ya Dikasih makan. bukan makan dikasih buah. makan tapi karena emang dia orang baik. Semua trope shonen kan gitu. Iya. Dia orang baik, nggak pernah orang jahat. Tapi Luffy bukan orang baik sih sebenarnya. Gimana ya bilangnya? Tapi dia terlihat naif loh, pure. Pure ya, mungkin Iya. itu kali lebih akurat. Benar. Pure sih. Karena Luffy pun bilang sendiri kok kalau dia bukan orang baik. Iya, dia sebenarnya kan tujuannya hanya ingin bebas kan sebenarnya itu kan. Iya. Dia adalah bentuk kebebasan gitu loh. Dia Tapi pengen bebas. kalau gua ngelihat shonen sekarang, lu lihat aja Jujutsu dari awal udah langsung dia makan jarinya Sukuna, terus dia mesti nyelamatin dunia, dia mesti dibunuh. Wah.
Oke, jadi Oke. menurut lu itu ada perubahan dalam tone. Menurut gua tone-nya dark banget sih. Ah. Dan lu tuh langsung hilang, langsung hilang fun-nya, langsung serius moodnya di awal. Jadi menurut lu shonen itu harus fun. Gua sih grow up selalu dengan fun, kecuali lo anggap Yu Yu Hakusho itu fun, itu beda ya. Yu Yu Hakusho langsung ditabrak di awal. Tapi mostly in general shonen itu gue ngeliat isinya komik-komik fun. Tapi kalau sekarang yang populer justru dari shonen itu bukan yang fun, Edgy, edgy. yang berdarah, gore, terus kayak gitu-gitu. Iya, Demon Slayer fun enggak. Apa Jujutsu Kaisen enggak fun. Demon Slayer Chainsaw Man Fun to enggak watch. fun. Fun tuh apa? fun tuh. Fun to watch aja kan, buat Keluarganya ditonton. langsung dibunuh, men. Tapi kan Tanjiro digambarkan sebagai orang yang sangat shonen banget kan. Punya banyak impian, selalu kasarnya naif. Ya, Apa pure. impiannya? Apa impiannya pertama? Nggak sih, dia nggak mimpi, dia punya goals, dia cuma punya goals doang. Oh iya, punya goals ya. Dia punya Iya, punya Impian goals. dia pertama langsung gua harus selamatin siapa? Adanya kan? Adenya. Dia Iya. harus selamatin adenya langsung. Goal pertama dia yang kita dikenalin episode 1 itu. Iya. Adenya udah jadi demon, dia harus selamatin. Iya, ya Langsung. drive-nya dia itu sih. Langsung Jadi, berat, men. Kalau lu lihat Naruto, drive pertamanya adalah ini anak lucu-lucuan di sekolah, terus dia bilang dia mau jadi Hokage. Oke, itu Hokage apaan? Kita juga nggak tahu. Oh, ternyata orang paling hebat di desa itu. Tapi but still gak dark menurut gua. Tapi kan benar gak sih kayak episode itu dia dikucilkan. Ternyata dia punya iblis di dalam badannya. Iblisnya nggak dijelasin kan di awal. dijelasin Dijelasin ya intronya, dijelasin. di opennya. mungkin bukan mungkin ya kayaknya pasti punya backstory Iya. yang bitter dan dark gitu ya. Iya. Cuman di anime nggak menyampaikan ini, wah nih bawa pembawaan anime itu tidak dark gitu loh. Kalau Naruto kan gitu kan. Iya. Kalau di Demon Slayer mungkin langsung wah nih keadaan di dunia ini sebenarnya tragis loh. Iya, tapi secara karakter Naruto juga lebih fun dan dia jelas banget itu warna oranye terang banget bajunya. Iya. Jadi color palette. Ya, color palette-nya udah. Iya, Justru kalau misalnya mau ngomongin shonen yang dengan opening yang fun tuh One Piece. Iya, Iya, One Piece Episode ya. satunya One Piece tuh sangat fun banget. Lu fun bakal banget. ngira ke belakang One Piece tuh isu-isu yang diangkat tuh Iya. dalam-dalam sekali, tapi packagingnya tuh colorful, karena Colorful. desainnya lucu-lucu kayak gitu-gitu kan. ya, perkenalannya tidur di barrel. Iya, keluar di barter, terus hai kan. Iya. Nggak expect. Guys, kemana guys? Karakter-karakter yang pakai baju merah, baju oranye, kok sekarang semuanya pakai baju hitam. Iya Oh, sih. Iya sih ya. iya ya. Baru juga kalau gue pikir-pikir. Kenapa kayak gitu ya? Sekarang trennya tuh baju tuh harus hitam, baju tuh kayak enggak Putih, pakai kemeja kayak Chainsaw Man. Wah, emang karena konsepnya nggak sih? iya karena orang-orang udah padahal zaman-zaman edgy di Amerika itu 2012. Itu kan zaman-zaman emo ya. Ya, Gua iya, juga era-era ngikutin itu. band-band emo ya. Itu fase Pas banyak orang SMP gitu. Ya kan sekarang malah tiba-tiba komik jadi ikutan edgy. Iya. Sekarang yang colorful warna rambutnya doang ya. Bajunya udah enggak. Ya, Denji, Oren, kayak Ichigo. Iya, kayak gitu-gitu. My Hero masih My Hero masih masih Nah, pakai My baju Hero- hijau terang. hijau. Hijau. Ya, Terang ya. Hitungannya terang ya. Ya All Might Lumayan sih. dengan All Might kelihatannya merah biru gitu kan. All Might tapi digambarkan sebagai American Spirit. Ya. Ya. Todoroki juga masih terang-terang kok bajunya masih kayak Iya. Lucu banget sih kita ngomongin fashion dalam anime shonen. Ya tapi My Hero justru merupakan komik yang emang fun awalnya. Ya. Ya, emang fun awalnya, tapi habis itu karena yang dirusak oleh karakternya yang kebanyakan dan menurut gua kalau Bakugo jadi villain bagus banget loh. Mengulangi iya. cerita Naruto di mana Sasuke jadi villain. Karena iya benar sih. karena gua nggak merasa Deku sama Bakugo itu walaupun gua ngerasa bro gitu, tapi nggak bro kayak Enggak beda sih Sasuke rasanya. Naruto. Rasanya Iya. beda sih, bener sih. Nggak berat friendshipnya. Ah iya. Karena dulu kayak seingat gue di My Hero season berapa awal-awal ya. Bakugo hampir ada kesempatan jadi villain tuh. Iya. Dia hampir ada Iya. kesempatan yang diculik sama Shigaraki dan gengnya lah itulah. Terus diselamatin. Menurut gua karakter
karakternya perkembangannya tiba-tiba jadi flat karena kebanyakan mungkin gue juga nggak tahu. Gue ngerasa ya, mungkin Mahiro tidak mengeksplor lebih dalam ke side karakter sih. Iya. Tidak mengeksplor secara personal gitu loh. Enggak, bentar. Soalnya Todoroki bagus banget menurut gue. Iya, itu benar. Oke. Nah, tapi pertanyaan adalah dari tadi kita ngomongin nih, semua yang populer nih membosankan, tapi masih ada kan yang nggak membosankan kan di zaman-zaman sekarang kan? Menurut gue Black Clover tadi gue udah ada sebut, dia sangat tidak membosankan, di mana lu lihat Asta kayak Naruto, Yuno juga kayak Sasuke, tapi walaupun lu melihat kayak dinamik itu di Bakugo sama Deku, lu bisa ngelihat Yuno itu dibuat karakternya caring ke Asta ya kan. Walaupun screen time-nya sangat sedikit. Walaupun screen time-nya sangat sedikit, tapi by the end of the day, lu tuh merasakan perkembangan karakter Yuno itu jelas, walaupun agak flat tapi jelas. Kalau Bakugo di mana dia benci Deku, tapi dia juga suka Deku, tapi ya nggak jelas gitu kayak. Dan dia love hate dan Yuno tuh dieksplor terus, ternyata dia dari keturunan ini, keturunan apa, selalu ditambahkan loh. I see. Ya. Berarti masih ada lah. Masih ada dong berarti, masih nggak ada. Berarti kalau menurut lu masih ada nggak yang salah satu shonen yang lu masih seru nih gitu? Banyak, kayaknya banyak sih, maksudnya kayak tapi bukan style-nya tuh udah bukan kayak battle shonen-ish gitu loh, lebih story based. Contohnya kayak Sakamoto Days shonen gak sih? Sakamoto Days ya dia di-publish Shonen Jump, kayaknya penontonnya juga shonen semua sih. Nah ya Sakamoto Days itu seru menurut gua. Iya. Dan walaupun dark ya, tapi menurut gua ini fresh kelihatannya, dan juga baju sangat colorful, art style bagus. Menurut gua sih gitu sih. Itu manga ya BTW. Mereka belum ada animenya. Menurut lu Kagurabachi gimana? Nah, itu adalah tiba-tiba shonen yang baru keluar 1 chapter, 2 chapter. Oh itu viral banget langsung. Iya, langsung di announce kalau ada anime project. Iya benar. Iya. Cuma satu itu loh. Itu kan Zoro pengen nyari Nezuko kan? Enggak, Basically itu gitu dia pingin nyari pedang-pedang lain. Kan dia pengen nyelamatin adanya kan? Lu baca Kayaknya- komik yang sama atau lu baca Demon Slayer lagi? Iya kan dia ini kalau kita nggak Ya kan chapter 1 soal gue cuma Iya baca kan cuma dia 2 bapaknya chapter. swordsmith, terus kayak dirampok, terus pedang-pedangnya tuh dia bikin pedang-pedang yang dengan Iya, magic gitu iya. lah. Terus diambil sama orang-orang jahat, dia pengen retrieve gitu loh. Ya, sebenarnya gitu sih. Tapi jujur itu sama aja, gue ngerasa awal-awal langsung berat banget. Iya. Bokapnya langsung dibunuh. Iya. Wah, pedang-pedangnya hilang. Dia harus ngumpulin pedang-pedangnya buat nyelamatin dunia, karena pedang-pedang itu mistis gitu, kuat banget. Tapi bener lagi nih, balik lagi nih. Bener Kagurabachi bajunya apa? Hitam. Hitam. Dark kan? Dark. Edgy kan? Nah, Karakternya edgy dia kan? lumayan gurih, maksudnya dia ruthless lah ya membunuhnya gitu. Gitu. Ya mau gimana ya, style sekarang kayak gitu. Kalau kita lihat Nah, iya. Jujutsu Kaisen, kalau kita lihat Kagurabachi, kalau kita lihat Chainsaw Man, sama apa lagi? Ada lagi harusnya, gua nggak Iya. nyebut. Apalagi ini Hell's Paradise. Paradise? Enggak. Soalnya kan? Ya, tapi kalau Shonen. lihat Shonen ya, dandan itunya. juga sama gitu. Pakai kemeja, celana hitam atau enggak. Tapi yang sebenarnya gua agak benci ya di populer anime ini adalah gua suka kadang konsep karakternya, gua suka kadang konsep dunianya, tapi by the end of the day mereka banyak yang nggak mau bikin dunia sendiri, maunya pakainya Tokyo. Oke. Oh, ini udah mulai ke world building nih. Ya karena bener Story juga world. dulu waktu dunia zaman dulu ya, ngomongnya zaman dulu ya, sekarang kan lama banget. Ini kan soalnya kayak Hunter x Hunter kan itu dunia yang berbeda banget kan. Iya. Kita coba cari contoh yang gampang aja deh. Walaupun dia sempat di perkotaan, tapi ada kayak pas arc-nya Great Island tuh. Wah, fantasi tiba-tiba kayak dunia sendiri. Iya. Naruto pun kayak ya Konoha dan segala macam kan, walaupun terinspirasi juga beda gitu, Iya. kan. One Piece obviously. Obviously. Tapi ya mulai sekarang lebih ke Tokyo gitu kan, Tokyo, masalah atau kan. enggak perkotaan, kayak bener-bener perkotaan. Oh, dia kangen masa-masa Dragon Ball kalau misalnya itu tuh
gunung. Fight-nya di gunung, di bukit. Iya bener. Iya sih. Ya Iya. mungkin ya karena kalau bikin story world lain put much effort lagi mungkin terus. Iya. Apa mungkin jadi karena vibes-nya perkotaan gitu jadi lebih relate sama Karena orang. relatability. Karena Iya, relatable nyari ya. relatability kan. Iya. Karena mereka Apa-apa sekarang pengen relatable. pengen bikin kayak misalnya nih karakter Denji nih, orang yang ya manusiawi lah Oh, kelihatan digambarkannya begitu kan. Jadi maksud lu kita bisa relate ke orang mesum? Ya, tapi kan kayak gitu kan, maksudnya mereka digambarkan orang suka Denji gara-gara dia tuh real gitu Iya. aja gitu loh, apa adanya. Bro is me gitu. Bro Bro is is me. me. For real. For real. Bro is for real, bro just like me for real. Just like me for real. Iya. Ya, nggak salah. Ya. Tapi masih ada yang bagus, bener kan? Masih. Salah satu favorit gue sekarang itu ya orang kan menurut mereka biasa aja sih. Tapi favorit gue Yozakura Family. Kenapa tuh? Walaupun gue ngelihat awal-awal berat ya, tapi dia itu karakter Tayo ini fun. Gue melihat kekeluargaan yang fun di situ. Dia diajak ke keluarga spy-nya, terus dia dilatih, tapi dilatihnya itu sambil banyak joke lah. Dia dianggap sebagai keluarga sendiri. Berarti kalau misalnya begitu, salah satu gue tiba-tiba punya pertanyaan. Apa? Yaitu Apa nih golden standard dari sebuah shonen anime? Golden standard. Atau baseline nih? Atau golden standard menurut gue. Bare minimum. Nih, Gak bare minimum sih, kayak ini Berarti sebuah udah harus gini ya, golden standar golden nih. Oke. tadi shonen kita balik lagi genre apa bilangnya? Ya, buat anak muda. Buat anak muda, target pasarnya. Balik lagi kita jangan salah sebut ya. Itu dia bilang anak muda as in young boy. Oke. Cowok. Cowok. Menurut gua yang paling bagus shonen as in shonen doang itu Gurren Lagann. Bagus. Itu Gurren Lagann. Bener Gurren Lagann. Karena lu bisa melihat Simon sebagai mungkin diri lu sebagai young boy ya kan. Terus lu ngelihat Kamina, wah gila ini orang keren banget. Gua mau ngikutin Kamina sampai dia mati. Wherever he goes, Kamina is my bro. Gila. Terus ada cewek-cewek cakep, jokesnya gila lu. Yoko 13 tahun kayak gitu. Beh, lu sebagai anak 10 tahun, 13 tahun apa tidak semangat nontonnya? Keceklis semua itu, keceklis semua. Simon adalah karakter masih muda yang mempunyai impian. Iya. Ketemu Kamina yang seakan-akan sebuah orang dewasa yang digambarkan perfect lah orang dewasa ini kan. Iya. Temennya Yoko. Yoko. Cewek cakep. Robot. Mecha robot deh. Mecha robot. Nah, itu dia. Jujur, gua gak ngikutin Gundam dulu. Gua gak ngikutin mecha apapun. Menurut gua mecha keren, tapi buat apa gua nonton? Kayak apa sih mecha, bosen gitu, cuman robot-robot berantem, apa sih? Terus gua nonton Gurren Lagann. Ini apaan kok gua ini bullshit apaan? Giga Drill Breaker apaan tuh? Gila. Kok jurusnya keren-keren. Kalau mecha kan gue tahu cuman keluarin pedang terus berantem. Iya. Ya itu dia. Ya salah sih standarnya kalau misalnya sama Gundam ya. Gundam kan realistis ya hitungannya. Iya. Iya. Yang gue tahu kan dulu Gundam. Ya mentok Zoids lah, tapi kan Zoids pada zaman itu jujur gue susah nyarinya. Abang gue tahu Zoids, dia kenalin gue ke Zoids. Tapi gue justru baru explore Zoids lagi SMA. Ya gue juga nonton Zoids waktu di TV sih, di Antv dulu ya kalau nggak salah ya. Iya, susah dah nonton Zoids. Berarti golden standardnya, berarti apa golden standard ini? Menurut gue Gurren Lagann, nggak tahu menurut lo apa? berdua? Menurut lo apa? Gue apa ya? Lu dulu deh, gue sambil mikir deh. Gue juga harus mikir lagi gara-gara tiba-tiba tadi gue mau kepikiran Gurren Lagann tapi udah kesebut soalnya. Tapi gak tahu, kayak mungkin golden standard mungkin bisa subjektif ya. Karena baik lagi kan sebenarnya shonen tuh ditunjukkan buat lu tumbuh dewasa bareng audiens sebenarnya gitu kan. Jadi kalau sebenarnya iya, karena lu mulai bacanya itu biasanya pas di umur 13 ya, habis kayak itu selesai bacanya di 18 20. Ya, jadi kayaknya kalau misalnya lu tumbuh di era yang shonen yang lebih mungkin 2000 ke belakang ya mungkin golden standard ada itu. Kalau kita mungkin ditumbuh di era Big 3 ya mungkin golden standard itu gitu loh.
Make sense nggak menurut kalian? Eranya Big Ah. 3 ya. Mungkin makanya orang-orang yang zaman sekarang menonton anime, mereka nganggep golden standard dari shonen adalah Jujutsu Kaisen. Iya, Gitu. mungkin gitu, mungkin Karena gitu. mereka ke expose pertama kalinya dan itu yang menganggap kerennya adalah Iya, Jujutsu di era itu, di era modern shonen itu gitu Oh, loh. berat ya, jangan dong golden standarnya Jujutsu. Jangan. Ya nggak mungkin kan Mungkin gitu. Itu mungkin Mungkin, begitu ya. kan. Iya. Karena balik lagi nih, coba ya kita kasih contoh ya. Mm. Di momen itu lu pikir Gurren Lagann adalah hal terkeren. Iya. Dan itu lu jadikan sebuah standar karena lu terekspos yang pertama kali terkeren adalah pas Gurren Lagann. Ya. Nah, Ya. coba lu samakan dengan orang-orang yang baru nonton anime atau yang baru gede baru umur 13 tahun pada saat itu keluarnya Jujutsu Kaisen. Apa nggak keren lihat Gojo sama Sukuna? Keren sih, mungkin di era itu keren. Mungkin Keren sih. baru terekspos keren sih. Sama juga di beberapa tahun yang lalu pas ngelihat lihat Deku itu One for All. Iya. 100% gitu pukul kan Iya. United States of Smash. Apa nggak keren banget itu? United States of Hype Smash sih, itu wah, hype sih. banget. Iya. Iya. Jadi ya balik lagi subjektif tergantung di mana lu Tergantung era eranya. tumbuh, iya tergantung Iya, eranya. tergantung eranya, tapi balik lagi ya guys, Jujutsu menurut gua tetap bukan shonen ya guys. Ya, menurut gua mungkin batas umur di sana untuk melihat darah 13 tahun kali. Oh, Tapi beda ya? menurut gua secara tema dia udah masuk 17 sih. Iya, bisa. Mepet. Walaupun itu masih remaja hitungannya, tapi shonen kan sebenarnya young boy ya yang gua tahu. Ya, berarti Iya, kalau 13 tahun. kalau subjektifnya secara gua, menurut gua sih Naruto karena gua ya kejejelannya pertama kali ke gua Naruto. Oh, bukan Itu kan selalu ada tempat di hati gua pada masa itu gitu. bukan Dragon Ball. Kalau gue Dragon Ball. Gua dari Naruto dulu sih. Tapi ya jujur ya kita hidup di era Naruto kayak casing HP gua aja Naruto. Gua Langsung dibuktikan. gua juga kalau gua nggak nonton Gurren Lagann mungkin nomor 1 gua Naruto. Iya. Tapi banyak juga yang bilang walaupun dia beda era tapi begitu dia nonton Gurren Lagann ya emang ini anime bagus banget. Kalau ini dijadiin golden standard memang nggak salah karena ya lu lihat aja nilai dia 8 kan di My Anime List kayaknya 8 ke atas. Kalau lu ngambil dari situ aja terus lu ngeliat listnya yang benar-benar shonen itu yang di atas ya Gurren Lagann. Iya. Kalau lu bilang FMA nggak purely shonen kayak Gurren Lagann menurut gua. Iya. Ya bisa juga Technically sih iya benar-benar technically benar sih. Iya. Frieren itu shonen atau nggak sih hitungannya? Frieren nih guys. Ini ada Sekarang kan ini Frieren. soalnya kan sekarang FMA kan udah bukan lagi nomor 1 di MAL ya. Sudah hampir setahun nih ceritanya nih. Udah dilengserkan ya. iya dilengsarkan oleh Sosono Frieren. Gua sih mungkin karena udah tua ya sekarang, tapi gue bisa apresiasi slow pace-nya Frieren. Tapi teman gue yang benar-benar cuma nonton shonen, dia nonton Frieren dia bosen. Merasa bosan pasti. Dia Betul. bosen. Dia benar-benar cuma nonton shonen. Lu tau nggak dia kasih nilai Boku no Hero Academia berapa? Berapa tuh? 10 Bener. 10 bro. 10. Jujutsu 10. 10. Jujutsu Oke, I see. Dia benar-benar nontonnya shonen exclusively shonen. Dan battle shonen lagi lebih Battle eksklusif shonen. atau enggak? Enggak, dia bukan nonton exclusively shonen, tapi yang benar-benar dia enjoy, dia nontonnya itu kadang 1,5 speed atau 1 speed. Dia nonton anime sekarang udah 2 kali speed. Sampai isekai katanya kebanyakan. Waduh. Berarti attention span dia rendah Attention. banget dong. Iya, tapi lu tau nggak orang Jepang tuh nonton anime berapa speed? Berapa tuh? 1,5 speed. Normalnya 1,5 speed rata-rata Normalnya orang. 1,5 speed. Oh, oke. Oke, itu gue baru tahu sih. Tapi gue nggak bisa dipungkiri ya, gue mau ngomong kayak gitu, gue pernah nonton anime itu 1,5 speed. Ya. Karena kadang kerasa pelan banget. Ya ada beberapa anime yang kayak pacingnya mungkin agak pacingnya agak flop. gitu. Record of Ragnarok season 1. Lu kalau nggak nonton itu 1,5 speed, itu slideshow. Mau 1,5 speed juga tetap slideshow. Masih slideshow. Cuma lebih cepetin aja next. Cuma dicepetin aja. Iya. Biar cepet kelar. Iya. Ya udah baik lagi nih. Berarti kalau lu golden standardnya jadinya ada Dragon Ball sih. Dragon Ball ya. Dragon Ball. Dragon Ball. Iya. Bukan Dragon Ball overall atau Dragon Ball Z. Z. Bahkan bukan yang Goku kecil. Bukan. Karena Dragon Ball yang kecil itu bukan standar shonen, tapi itu adalah adventure menurut gua, adventure anime. Betul, gua setuju sih. Gua bisa mendapatkan rasanya ikut perjalanan
Iya. Dari seorang Goku gitu kan. Tipis-tipis lah bodoh kayak Tenkaichi, tipis-tipis doang. King Piccolo tuh ditambah-tambahin aja di akhir itu biar klimaks dari sebuah cerita. Tapi kalau misalnya mau dapetin rasanya shonen, rasanya gimana buat lu nonton itu lu terinspirasi buat push the limit, Dragon Ball Z. Fair. Dengan teriak 5 menit ya. Betul. Buat Super Saiyan. Super Saiyan 3 5 menit. Siapa sih yang enggak inget Kamehameha sampai sekarang? Ikonik sekali sih, sangat ikonik. Iya. Sangat ikonik. Lu teriak dikit tuh lu dikira ngumpulin aura buat jadi Super Saiyan loh. Iya, betul. Tapi di luar dari itu menurut gua adalah yang memang spirit dari Goku di Dragon Ball Z itulah standar dari shonen tuh. Dari he's just like me for real. Iya, saya Goku. Iya, saya ingin memberi kamu energi. Kayak gue ngerasa gue Goku deh gitu ya. Lu ngerasa gitu ya? Tapi by the end of the day, gue merasa kalau shonen itu harusnya memberikan lu semangat ya sesuai yang lu bilang tadi. Bener. Itu. Jangan membuat lu jadi depresif edgy boy kayak Jujutsu. I see. Mulai Mulai ketemu nih. Gak boleh ya Kayaknya relate. kita menemukan nih. Ini mulai menemukan nih ya. Mulai menemukan. Iya. Ya berarti sebenarnya spirit yang dibawakan shonen ini sekarang udah mulai shift gitu lah ya. Iya, lebih Iya kan? gitu. Karena iya benar, karena zaman sekarang tuh suka mangaka ini suka banget bikin karakternya suffer. Iya betul. Tapi walaupun emang abis itu hype misalnya dapat power up gitu, gue nggak merasa kayak wah ini keren. Gue merasa ini keren banget, tapi gue nggak merasa wah gue mau kayak gini, nggak. Oke. Iya sih. Iya sih. Iya kan? Maksudnya kayak Denji jadi Chainsaw Devil, gue nggak pengen sih hidup jadi kayak Denji. Iya, tapi lu pengen jadi kayak Goku. Pengen, keren. Tapi lu jadi Denji nggak mau sebenarnya kan? Gue keren kelihatannya Gojo bisa infinite dan segala macam, tapi gue nggak mau sih ngerasain apa yang Gojo lakuin. Iya, jadi Gojo. Orang-orang pun yang mungkin sekarang SMP yang gue percaya lu pada ada kerasa gue pingin nih kayak gini, kayak keren banget, tapi lu kalau realisasikan misalnya lu edgy ke mall-mall gitu, wah lu akan grow out of it man, itu Chunibyo banget. Tapi kalau Dragon Ball, wah gua gak melihat orang yang grow out of Naruto, Dragon Ball, enggak, lu ngelihat mereka tetap semangat. Karena itu yang dijual. Iya benar. Iya. Iya, karena kayaknya ada perbedaan ini tahu rasanya. Apa kalau misalnya kan kita untuk bisa suka sama karakter kita mesti simpati kan kasarnya kan. Iya. Ya, dan kayaknya di animationan yang era yang lebih dulu dan era yang sekarang cara untuk bikin kita simpati itu udah mulai agak beda. Ya kayak tadi kita bilang dia shonen yang modern dibikin overly depresif banget nih biar kita dibikin suruh kesian. Makanya dikasih yang masa lalu yang sadis, dark segala macam. Sementara kalau dulu tuh wah dibikin ada masalah tapi kita ditunjukin dia tuh bisa overcome gitu loh. Iya. Mungkin cara buat kita simpatika tuh udah kayak gitu rasanya. Yang bikin rasanya beda. Balik lagi spiritnya ya beda yang dibawain ke penonton gitu. Ya. Mohon maaf ya buat orang-orang punk yang gua tahu nggak lewatin masa itu, tapi lu pada juga lewatin setidaknya Chunibyo-nya ya, walaupun fashion sense-nya lu suka gitu, gua juga keren ngelihatnya, tapi setidaknya lu udah nggak edgelord. Tapi gue tidak bisa bilang zaman-zaman kita tuh nggak ada yang edgelord. Ada kok. Ada. Hey, cosplayer Kaneki. wah disebut gila. Semuanya ada masanya. Gue sempat ke Ciputra atau TSM ya, ke mall sini lah. Iya, mall ya sini. kan ada anak SMP pakai baju edgy gitu. Gue kayak wow, apakah dia bakal grow out of it gak ya? Masalahnya edgy-nya itu edgy banget, kayak bukan standar lu orang ke mall gitu loh, tapi standar lu ke event cosplay. I see. Iya. Udah pakai wig, udah pakai. Ya, I mean Kaneki itu adalah kayak apa ya? Icon dari edginess Edgelord. gitu loh. Dia ada little edge lordnya tuh dia. Lu kira lu edgelord pas lu zaman-zaman ngikutin Kirito warna hitam terus. Enggak, Kaneki rambut sih. putih, pakai topeng. Iya, terus ketawa-tawa psycho gitu. Wah, sangat ini sih. Waktu itu juga ada. Tapi pada zaman beda lagi tuh. Maksud gue Tokyo Ghoul itu beda zaman lagi tuh buat orang-orang di zaman di situ. Kirito juga tuh. Nah, sekarang apa nih yang sekarang? Wow. Jujur Tokyo Ghoul menurut gua out of left field banget sih. Dia shonen jump juga ya? Iya.
Ya, itu out of left field banget, tiba-tiba populer. Terus peningkatannya itu hampir setara sama Big Three. Itu gue kaget loh. Iya. Ini Tokyo Ghoul apa sih? Bahkan gue nonton satu season, habis itu gue gak kuat lagi. Terus season 2-nya happen kan. Nah, ya. Enggak, gue emang, wah ini bukan genre gue banget. Makanya pas gue masuk ke shonen era sekarang juga, ini bukan gue banget. Karena benar, berarti mungkin inspirasi mereka Tokyo Ghoul kali ya. Kayak zaman-zaman kita kan inspirasinya Dragon Ball. Satu komik doang tuh. Bleach inspirasinya Dragon Ball, One Piece inspirasinya Dragon Ball gitu. Naruto inspirasinya Dragon Ball Oren gitu kan dia. Mungkin dari itu kan muncul Tokyo Ghoul. Terus orang-orang terinspirasi Tokyo Ghoul. Satunya yang meningkat itu. mungkin ya. Take inspiring dari itu. Berarti Gua- buat Soalnya gue nggak tahu kalau gue sih harapannya tadi kan orang-orang yang muncul sekarang itu terinspirasinya dari Naruto. Contohnya Boku no Hero, Ya. Black Clover aja sampai gurunya mati kan? Ya kan? Nggak tahu. Bukan gurunya, sampai tiba-tiba yang ya bukan mati sih, jadi regress si yang Magic Emperor-nya. Itu kan udah kayak Hokage meninggal. Iya, technically ya. Gue udah ngeliat itu, wah ini inspirasi Naruto banget, tapi gimana kalau Sasuke-nya gak jadi jahat, tapi jadi rival, benar-benar rival. Nah terus gue ngeliat ini yang era sekarang Jujutsu, Demon Slayer sama itu, apakah mereka benar inspirasinya jangan dari Tokyo Ghoul? Kita nggak tahu sih inspirasinya dari tahu siapa. deh, gimana deh menurut kalian, coba deh. Iya, ini buat Gimana teman-teman. menurut kalian deh? Siapa tahu teman-teman tahu ya. Iya, inspirasi dari apa? Dark Trio kan sekarang ngomongin Dark Trio. kita sempat. Dark Trio. Kita sempat bahas juga dulu ya. Iya dulu. Jadi tuh sekarang tuh ganti Big Trio Dark Trio kan, Hell's Paradise, Jujutsu Kaisen sama Chainsaw Man. Tapi Hell's Paradise bukan shonen jump kan? Iya sih. Tapi karena dia nge-push dari Dari sisi lain. enggak, jadi karena dia tuh nge-push sisi edgy-nya sama sisi dark-nya, tapi masih shonen, masih di level shonen. Masih kah? Gua udah lupa banget. Gua pertama kali baca Hell's Paradise kayaknya gua masih kuliah. Jujur. Gua langsung temuin tuh komik, ini apaan? Wih, keren banget. Feel-nya tapi menurut gue itu masih keren. Nggak kayak Jujutsu gitu karena dia justru gua nggak ngerasa dia maksa shonen. Oke. Kayak gue masih suka baca seinen kayak Vinland Saga, kayak apa lagi? Vagabond, Berserk. Vagabond, Berserk. Ya, tapi kalau udah shonen udah mau ke seinen gue rada males. Attack on Titan jujur gue nggak ngikutin loh. Kayaknya gue satu-satunya wibu yang nggak ngikutin nih Attack on Titan. Nggak ngikutin atau nggak suka? Wah berat ya. Gue nggak bisa bilang gue nggak suka. Gue bisa bilang pas udah masuk politik gue masih liatin wiki gitu, masih sebenarnya ngikutin ya, bisa tetap ngikutin. Tapi gue nggak baca manganya, gue nggak nonton animenya. Gue cukup tahu aja. Berarti in conclusion, kenapa kita bisa bilang anime shonen sekarang membosankan? Karena kehilangan satu aspek penting yang at least yang bikin kita tumbuh besar dengan shonen itu, yaitu adalah spirit, fun and enjoyable spirit. Iya. Itu yang sekarang missing. Itu dan itu sebuah ironis karena itu yang shonen sekarang tuh berusaha buat hindarin, ya nggak? Kalau exclusively battle shonen ya, gue nggak ada nyebut Spy X Family dari tadi ya, emang sengaja karena Spy X Family itu adalah fun. Tapi dia purely fun, nggak ada semangatnya. Tapi ya itu yang hilang tuh, spirit dari shonen itu hilang, itu kan? Iya. Itu yang dari tadi kita coba cari nih, jadi udah sempat ketemu. Itu dan sayangnya itu yang dihindarin. Jadi menurut kayaknya nih ya, menurut gue ya at least ya, kalau misalnya hal itu dikembalikan lagi, mungkin itu menjadi bakal susah jadi fresh di dunia anime dan dunia shonen manga. Di era modern ini kan? Iya, di era modern ini. guys, baca Black Clover guys, gue tahu animenya sampah, gue setuju, tapi please baca Black Clover. Manganya sekarang juga udah sampah ya. Semenjak pindah ke Giga, Kan dia ke era Jepang itu kan, ke tempat Jepang. Gue terakhir baca situ, gue belum lanjut lagi justru 2 tahun ya berarti. Ya. Jadi gitu guys. Jadi kayaknya kita harus
berontak buat dapetin spirit balik lagi. Iya, karena kita subjektifly ya kita kan tumbuh di era yang shonennya mengejar spirit itu kan. Ya, Iyo. kalau kita makanya kehilangan itu gitu sebenarnya. Iya. Ya apakah itu hal bagus, apakah hal jelek buat objectively ya? Nggak tahu sih. Menurut gue itu hal bagus kalau misalnya ada semangat ya. Itu membiarkan anak-anak bermimpi. Bermimpi. Itu penting sih, Bermimpi ya. Biarkan Itu ya anak rata-rata bermimpi. gitu sih, rata-rata shonen-shonen pada masa itu ya untuk apa ya, mengencourage lu untuk punya mimpi dan dikejar mimpinya Iya. dan jangan nyerah sampai lu dapat gitu. Itu gitu kan sebenarnya. Naruto bermimpi jadi Hokage, Iya. di akhir-akhir jadi Hokage. Wah gila, terinspirasi banget gua. Iya. Gue terinspirasi doang, tapi gue tetep ya gini-gini aja. Tapi at least Tapi at least terinspirasi. ya, lu mengemban semangat itu Iya. gitu loh, itu nggak apa-apa. Itu gitu Iya, iya, sebenarnya. iya. Dari David ada yang mau ditambahin lagi nggak Hmm, tentang pershonenan modern sekarang duniawi. gitu? Personenan duniawi. Ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Nggak ada. Ya jangan biarkan Akira Toriyama semangatnya meninggal guys. Oke, bener, kita harus tetap menghidupkan, menjaga itu tetap hidup ya Iya. semangat yang Iya. diturunkan ke kita ya. Ya, bikin karakter baju oranye guys. Poinnya ke situ. Baju oranye. Ayo bikin. Ayo. Ya udah kalau gitu. Tapi ya gitulah, gimana menurut kalian tentang pershonenan? Apakah sekarang masih membosankan? Apa justru yang kayak gini-gini lah yang bakal menjual dan bakal lebih seru gitu kan? Nah, iya. Tulis komen di bawah deh menurut kalian gimana. Dan kalau misalnya kalian pengen kita ngomongin tentang shonen lagi atau ada ide topik Iya. juga boleh Anime banget. spesifiknya gitu yang mau Iya. dibahas gitu kan. Boleh. Iya, atau menurut kalian salah gitu, bang? Woi, Kok gitu bang gitu kan? apa-apa. Silahkan beropini. Silahkan juga beropini, namanya juga opini. Siapa tahu ada komik atau anime shonen yang kita nggak tahu ya. Iya. Lu bisa Iya. komen di bawah. Tapi specifically kita banyak kan ngomongin shonen jump sih di sini. Kita nggak ada ngomongin Nanatsu, Iya, Fairy bener. Tail. Iya, ya, kenapa nggak betul ngomongin ya. Fairy Tail? Karena nggak relevan. Ya kan. Kita Fairy nggak Tail begitu ada drop ya. down cepet banget guys. Di Tapi banyak banget tahu yang nggak di season ini Fairy Tail ada season baru? Gak ada yang tahu kan? Under request man. Mungkin pada tahu tapi nggak ada yang peduli mungkin lebih kayak Tapi gitu. tenang aja, gue ngeliat kok banyak orang yang tetap pakai tato Fairy Tail bikin. Iya. Suara wow itu masih Wah. dipakai kok di TikTok. Jangan salah, Fairy Tail tuh tetap menginspirasi. Oke, thank you yang udah nonton ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Say bye bye. Bye guys. Udah itu di-cut aja yang terakhir. Ngomong dulu. Kita sebenarnya Apa? ngomongin opini-opini anime tuh ada nih di channel kita. Nontonnya di sini nih. Sini nih. Nah, nih guys, di sini guys nontonnya guys. Kita kotak ini. Nah, itu dia. Atau banyak juga nih anime-anime yang kalian mungkin tahu atau nggak tahu nih. Kita di sini Mana nih. sih? Oh, di sini. Pecah di sini ya. Oke. Makanya biar nggak ketinggalan ya. Nonton-nonton semua. Nih, cat ini nih. Subscribe guys di tengah sini nih. Itu dia. Jangan lupa belnya guys. Oh, betul. Betul. Nyalakan loncengnya ya teman-teman ya. Ting. Thank you. Bye bye.